Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan KJ Channel atau Kumpus Jumput Channel. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan teman-teman selalu sehat walafiat, murah rezeki, berkah dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Teman-temanku, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi atau menguraikan tentang memilih bibit untuk kita tanam. Tapi sebelumnya akan saya coba berbagi pengalaman saya tentang tanaman kemukus ini. Tanaman kemukus ini adalah sebuah tanaman yang memang luar biasa mengasihkan, juga penuh tantangan teman-teman. Akan tetapi jikalau kita berhasil di dalam berbudidaya tanaman kemukus, itu ada sebuah kepuasan, ada sebuah kebanggaan tersendiri, karena memang tidak semua orang bisa sukses. Dalam artian sukses itu sukses berbudidaya tanaman kemukus untuk sampai pada yang kita inginkan. Mungkin teman-teman yang baru menanam, mohon maaf belum tahu persis tentang tanaman yang satu ini. Akan tetapi kalau yang sudah senior, sudah biasa, itu memang tanaman yang sungguh mengasihkan. Dan saran saya kepada teman-teman, pilihlah bibit. Kalau memang teman-teman bibit beli, itu beli yang standar, artinya tidak kemahalan. Karena apa? Karena saya berpihak kepada petani, karena saya sendiri seorang petani, sehingga saya lebih memilih berpihak pada teman-teman petani. Bibit yang baik, yang tidak kemahalan seperti apa teman-teman? Bibit yang baik untuk tanaman kemukus adalah bagi saya yang mudah hidup, yang gampang dikembangkan. Kalau saya sendiri memilih selor yang semacam ini, selor tanah atau selor cacing. Kalau bagi saya selor cacing atau selor pancat seperti ini sama saja cepat hidup. Nanti akan saya contohkan tanaman saya dari selor cacing atau selor pancat yang cepat berkembang dan cepat berbuah. Sering saya singgung, sering saya uraikan, sering saya katakan pada teman-teman, tanaman kemukus itu kalau kita bisa memenuhi keinginan tanaman kemukus, maka tanaman kemukus juga akan sesuai yang kita inginkan. Oke, langsung saja kita lihat contoh-contoh tanaman kemukus saya yang berasal dari bibit yang murah, teman-teman. Ini adalah bibit saya. Ini enggak nanam, teman-teman. Ini kemukus tumbuh dengan sendirinya. Usianya dengan yang itu mudahan yang ini duluan nanam, itu tanam, ini tumbuh dengan sendirinya. Batangnya baru segede ini, lidi, gede lidi, terus atasnya sudah begini. Ini sudah terkesan kaku begini, ini sebentar lagi sudah mengeluarkan ranting nanti sebentar lagi. Bahkan malah di sini sudah ada kuncup calon ranting ini, teman-teman. Ini calon ranting, ini kuncupnya. Di sini sedang tunas. Cuman kalau yang tumbuh dengan sendirinya begini 50-50, belum tentu jadi betina. Terus ini juga selor cacing, teman-teman. Ini juga selor cacing. Nah, kalau tumbuh dengan sendirinya, otomatis ini kan dibandingkan dengan selor tanah, ya masih bagusan atau cepat buah yang selor tanah. Karena selor tanah mengambil dari yang sudah panjang. Kalau ini kan benar-benar dari biji. Ini hanya sekedar contoh saja. Tapi cuman sayangnya sudah saya sebutkan tadi, kalau yang tumbuh dengan sendirinya belum tentu jadi betina. Ya, kita hanya menyerahkan kepada yang kuasa, teman-teman.
Berbeda dengan yang solor panjat, itu kan tanam solor panjat, terus ini kan tumbuh dengan sendirinya. Nanti akan saya contohkan lagi. Terus di sini teman-teman juga ada nih. Kalau ini malah nggak beli, nggak nanam. Ini solor dari sana dipendam lewat sini, ini batangnya solor dari sana saya pendam, saya naikkan ke sini. Terus ini sudah ada bunga, buah. Terus ini kalau sistem begini lebih cepat lagi untuk bisa belajar buahnya. Ini juga sama teman-teman, ini batangnya kan ini nih segini. Terus ini sudah saya tanami lagi, batangnya baru segini. Di sini sudah keluar calon bunga, di sini sudah pada keluar ranting, Nah intinya nanti akan saya jelaskan yang murah yang bagaimana, yang mahal yang bagaimana, nanti saya jelaskan. Ini saya contohkan dulu tentang tanaman saya. Yang penting sudah saya katakan tadi, kita bisa memenuhi keinginan tanaman kemukus, maka tanaman kemukus juga akan balance memenuhi keinginan saya. Ini juga teman-teman, ini juga tanaman saya. Bisa teman-teman saksikan di sini, batangnya baru segede ini teman-teman, baru segede ini ya, segede lidi lah, segede lidi pohon kelapa. Tapi di sini sudah keluar ranting nih, ini juga nanti keluar ranting. Di sini juga sudah keluar ranting yang nanti akan berbunga. Ini sebentar lagi berbunga. Padahal baru berapa ini ya, 1 meter dari tanah. Bisa teman-teman saksikan, pangkalnya segitu, tapi ke atasnya sudah pada keluar ranting. Tuh, sudah pada keluar ranting. Terus yang di sini juga, ini saya tanamnya batangnya kalau belum besar segini nih batangnya, tapi di sini sudah mulai baik. Semua tanaman saya berasal dari solor cacing hampir 90%. Nah kalau yang masih agak lama yang seperti ini, nah, kalau teman-teman kepingin tanam yang cepat berbuah banget, ini memang ya cepat berbuah. Cuman kalau belajar buah seperti ini belum tentu jadi buah. Ya sama sih. Ini nanti saya rambatkan. Ini biarin ke tanah dulu biar akar nanti lebih banyak lagi. Ke sini baru saya naikkan. Semua hampir tanaman saya itu berasal dari solor yang murah, teman-teman. Nah ini akan saya jelaskan kenapa tanaman yang seperti ini mahal, teman-teman. Karena untuk solor panjat ini kan solor panjat itu dengan solor cacing atau solor tanah, proses pembibitannya itu lebih mudah solor tanah, sehingga untuk bagi saya sendiri menjual bibit kemukus itu mahalan yang solor panjat. Perbedaannya di pertumbuhan akar, karena ini mengambil dari akar tempel
yang untuk pembentukan akar. Kalau yang solar tanah itu pembentukan akarnya lebih kuat karena memang dia akarnya akar serap nutrisi atau akar serabut, sehingga cepat tumbuh. Kalau ini kan akar tempel, jadi agak susah, sehingga untuk dijual lebih mahalan yang ini, yang solar panjat. Nah, untuk cepat buah, kalau bagi saya itu sama saja teman-teman. Yang penting sudah saya katakan bisa memenuhi keinginan tanaman kemukus. Ini juga solar cacing teman-teman. Solar cacing sudah pada berbunga, sudah pada tumbuh bunga. Sini juga sudah lah. Kalau dilihat dari jauh ya baru segitu. Nah, itu hasil modifikasi dari situ. Ini juga. Nah, untuk bibit yang murah itu yang semacam ini nih teman-teman, yang solar cacing. Ini sangat murah lah bagi teman-teman pembudidaya awal. Itu bagi saya, saran saya itu lebih baik menanam yang semacam itu, semacam solar tanah ini. Cepat tumbuh, cepat berkembang, cepat buahnya sama. Nanti akan saya tunjukkan lagi. Nah, ini juga solar cacing teman-teman. Saat tanam ini sudah begini, udah tinggal nunggu bunga. Ini sudah pada keluar ranting begini. Ini sudah hampir menceri, hampir belajar berbuah. Ini perbanyak batang dari sana. Nah, di sini sudah baik lagi, di situ tinggal menaikkan lagi nanti juga. Nah, kalau sudah bengkok begini juga nanti akan cepat keluar ranting. Terus ini juga sama teman-teman. Ini juga ya nyaris semua tanaman saya 90% tanam solar cacing, karena bagi saya perkembangannya lebih cepat, buahnya lebih padat, juga mudah untuk dimodifikasi. Di sini sudah ada bunga ini teman-teman, sudah ada bunga, itu sudah belajar berbunga. Tuh solar cacing kan begini, keluar akar dari atas. Ini sangat membantu banget ini akar ini. Nah, ini berkembang baik seperti ini akibat saya korbankan salah satunya tanaman saya korbankan. Nanti ke depan mudah-mudahan bisa saya share seberapa jauh tentang pengaruh kelegaan ini. Nah, kalau ini solar panjat teman-teman, ini sambil tumbuh sambil keluar bunga, tapi sama saja ini belum tentu jadi teman-teman. Bunga ini sama saja, kalau bagi saya itu sama saja. Itu yang di pohon itu juga sama teman-teman, sudah baik begitu. Nah, ini juga sama solar. Ya pokoknya intinya saya senang solar cacing. Terus 90% tanaman saya solar cacing, akan tetapi saya juga menanam solar panjat untuk, dan hikmahnya bisa untuk belajar saya mengenali tanaman kemukus di antara tanam solar panjat dan solar cacing, sehingga saya bisa tahu. Jadi poinnya teman-teman, pilihlah bibit yang standar untuk teman-teman yang pemula. Yang kedua,
kita bisa memenuhi keinginan tanaman kemukus, maka tanaman kemukus akan memenuhi keinginan kita. Begitu teman-teman, tema kali ini saya ucapkan sampai ketemu lagi dengan KJ Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.